Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fabiana, NIM 2012000181. Ingin mempresentasikan tentang hasil penelitian saya yang bertema kebijakan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia dengan judul implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar pada sekolah dasar Islam terpadu. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari penelitian saya, yaitu mengimplementasikan Merdeka Belajar merupakan terobosan Kemendikbudristek untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar peserta didik bisa mendalami minat bakatnya masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini jika diterapkan di sekolah dasar Islam terpadu. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi di sekolah tersebut, yaitu di sekolah dasar Islam terpadu jurusan Melarak Ponorogo, dan melakukan penelitian berupa studi pustaka terhadap buku, jurnal, dan literatur lainnya. Dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa bagaimana membentuk manusia itu harus dimulai dari mengembangkan bakatnya. Beliau tidak pernah membatasi peserta didiknya di kelas akan menjadi apa dan kelak menjadi apa, tetapi beliau memerdekakan peserta didiknya untuk belajar apapun sesuai minat bakatnya. Dan hasil penelitian ini yaitu dengan mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pada sekolah dasar Islam terpadu, maka dengan ini pendidik akan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk belajar sebebas-bebasnya, dan mereka juga dapat belajar lebih tenang, santai, gembira, dan tanpa memaksa mereka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun ketika mereka ingin belajar atau menguasai suatu bidang pengetahuan yang sebenarnya tidak pernah mereka minati, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang sesuai dengan minat bakatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil analisis penelitian mengenai implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di jurusan Melarak Ponorogo ini. Dapat dikatakan terdapat kelebihan dan kekurangan saat menerapkan kebijakan kurikulum ini, karena kurikulum merdeka ini dapat meningkatkan potensi peserta didik serta dalam proses pembelajaran yang lebih mendalami materi yang diamati oleh masing-masing peserta didik tersebut, dan pendidik juga dapat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik akan senang karena dapat mempelajari materi-materi yang mereka sukai atau mereka minati, dan tidak ada tekanan atau tuntutan dari pihak manapun untuk bisa menguasai semua materi, baik yang mereka minati maupun yang tidak mereka minati. Hasil penelitian ini terdapat persamaan atau keselarasan dari teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam membentuk peserta didik harus dimulai dari mengembangkan bakat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dalam memberikan ilmu pun beliau tidak pernah memaksa peserta didiknya kelak akan menjadi apa dan harus belajar seperti apa, melainkan beliau ini memberikan motivasi dan membebaskan peserta didiknya untuk belajar apapun sesuai minat bakat mereka. Sehingga dari hasil penelitian dengan teori yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ini memiliki keselarasan, yaitu ingin meningkatkan potensi peserta didik dan menciptakan peserta didik yang memiliki keunggulan dalam bidangnya. Selanjutnya terdapat refleksi dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar pada SDIT jurusan Melarak Ponorogo, yaitu peneliti mewawancarai seorang pendidik yang bernama Ibu Lina Listiana selaku wali kelas 1 yang menerapkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Beliau menjelaskan bahwa di SDIT tersebut yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar hanya kelas 1 dan 4. Untuk melihat sejauh mana peserta didik dalam memahami materi, beliau mengamati peserta didiknya ketika proses pembelajaran berlangsung, yaitu ketika pada waktu pembelajaran matematika terdapat seorang anak yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran tersebut. Tetapi ketika waktu pelajaran bahasa, anak tersebut mudah memahaminya.
Maka dari itu, Ibu Lina Listiana ini menyimpulkan bahwa anak tersebut bidangnya terdapat dalam pelajaran bahasa, bukan pelajaran matematika. Sehingga beliau ini dapat meningkatkan potensi dari peserta didik tersebut, yang peserta didik tersebut miliki untuk menciptakan peserta didik yang unggul dalam pelajaran bahasa. Dan ketika Ibu Lina Listiana ini mendapatkan kelas yang ramai, maka yang dilakukan oleh Ibu Lina ini yaitu saat masuk kelas, beliau mengajak peserta didiknya untuk yel-yel atau sebagainya. Hal tersebut dapat membuat anak lebih cepat fokus pada pelajaran. Namun sebaliknya, ketika mendapatkan kelas yang peserta didiknya dominan pendiam, maka itu akan lebih memudahkan Ibu Lina dalam memulai pelajaran, serta peserta didik tersebut dapat lebih mudah menangkap pelajaran atau materi yang dijelaskan oleh Ibu Lina tersebut. Dengan demikian, maka dari hasil penelitian implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini, yaitu seorang pendidik harus lebih kreatif dalam mengembangkan materi yang akan dijelaskan, dan pendidik pun dapat memberikan kesempatan kepada peserta didiknya agar dapat meningkatkan kemampuan yang mereka miliki. Dalam kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka khususnya pendidik dituntut untuk lebih kreatif, aktif, dan inovatif di dalam kelas, karena kebijakan ini diterapkan kepada kelas 1 dan kelas 4, di mana saat di kelas pendidik harus dapat mengembangkan materi yang akan dipelajari di kelas, seperti membuat permainan yang terdapat edukasi di dalamnya, sehingga peserta didik itu dapat mendapatkan pengalaman, dan peserta didik pada akhirnya dapat menyimpulkan atau memahami pelajaran dengan sendirinya. Tetapi di akhir pembelajaran, pendidik juga memberikan penguatan atau evaluasi agar peserta didik tidak salah paham dalam memahami materi yang telah diberikan oleh pendidik tersebut. Terus hal tersebut itu berbeda jika kurikulum ini diterapkan di SMP dan SMA, di mana peserta didiknya sudah dapat lebih tahu apa yang mereka minati dalam bidangnya masing-masing, sehingga pendidik akan lebih mudah dan akan lebih membebaskan mereka dalam mengembangkan minat bakatnya dalam pelajaran. Selanjutnya, hasil studi yang penulis teliti di SDIT jurusan Melara Ponorogo, yaitu pada saat menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, pendidik dan peserta didik masih bingung dan masih menyesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan ini. Tetapi bagi pendidik sendiri, kurikulum Merdeka Belajar ini efektif jika penerapan di sekolah tersebut telah matang atau lebih matang lagi dari segi pengalaman dan dari segi pendidiknya, agar untuk menciptakan peserta didik yang unggul. Berbeda dengan penelitian lainnya, yaitu di SDN 24 Macanang, lebih ke arah pendidik diharapkan mampu menerapkan strategi dan model pembelajaran yang kreatif sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya dalam menjalankan proses pembelajaran dengan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan di SDIT Firdausa Setiabudi, pendidik diharapkan mampu mengetahui minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya serta karakter peserta didiknya. Sedangkan di SD Inpres Dona 4, pendidik ini menggunakan penilaian autentik dalam meneliti peserta didiknya sesuai kemampuan atau keahliannya dan prestasi mereka. Sedangkan di SD Negeri Kabupaten Sukabumi telah memfokuskan pada kedisiplinan peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dalam menerapkan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah tersebut. Dan yang terakhir yaitu rencana dan tindakan yang harus dilakukan sekolah, khususnya di SDIT jurusan Melara Ponorogo ini, yaitu dalam upaya pendidik dan pihak sekolah mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu dikarenakan kurikulum ini belum matang dalam persiapan dari pendidik maupun sekolah, maka harus perlu perbaikan atau pengkajian dan evaluasi lebih mendalam lagi tentang kurikulum Merdeka Belajar, agar kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini dapat berjalan lebih efektif ke depannya, serta kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur. Dikarenakan kebijakan kurikulum ini masih baru, maka pastinya harus memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai SDM atau pendidik yang profesional sebagai
pelaksana kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini dan mempunyai sistem yang terstruktur dan sistematis dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian implementasi kebijakan kurikulum Merdeka Belajar ini yaitu dalam mengimplementasi kebijakan ini, peserta didik memiliki pengalaman lebih banyak dalam proses pembelajaran. Tetapi dalam hal ini pendidik juga harus lebih kreatif dalam mencari metode atau strategi yang cocok untuk proses pembelajaran di kelas, sehingga tidak hanya mengetahui materi tersebut tetapi dapat memahaminya juga. Dan tidak hanya itu, pendidik juga memberikan kesempatan kepada peserta didiknya untuk sebebas-bebasnya mencari pengalaman dalam bidangnya masing-masing. Setelah itu, peserta didik dapat menyimpulkan sendiri apa yang mereka ketahui dari materi tersebut. Jika peserta didik tersebut sudah menyimpulkan apa yang mereka pahami, kemudian tugas pendidik selanjutnya yaitu memberikan penguatan atau evaluasi agar peserta didik dapat lebih memahami pelajaran tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.